있다고 하니까 지금 부산항 막혀서 물건 안 도니까 나 같은 짠짜이가 잡고 이러는 거 아니야. 춘자년 소식 좀 알아봐줘라. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Smugglers, dirilis pada tahun 2023, menceritakan tentang operasi penyelundupan yang terjadi di sebuah desa kecil di tepi pantai. Mereka yang terlibat adalah para wanita punggung keluarga. Namun suatu hari salah satu dari mereka berkhianat sehingga para polisi bisa menangkapnya. Pada tahun 70-an di Kunson, sekelompok hanyo yang dipimpin oleh Jinso pergi ke pulau terpencil menyelam mencari kerang, dan agar bisa sampai di sana mereka pun naik kapal milik ayah Jinso. Di malam harinya ayah Jinso bertemu dengan temannya di sebuah kedai. Di sini dia mengeluh soal hasil tangkapan yang berkurang karena pabrik di sekitar laut telah mencemari lautan. Pak Kumis yang mendengarnya pun menyarankan agar ayah Jinso mengambil pekerjaan pengambilan barang selundupan. Dirinya hanya perlu datang ke pulau terpencil dan menyuruh para hanyo menyelam mengambil peti yang telah dibuang oleh para penyelundup, dan dengan begitu dia akan mendapat keuntungan banyak. 주 사람들도 다 이쪽 일 손대고 돈 좀 만졌대요. 아니 이러지 말고 그 내가 한 얘기 그 잘 좀 생각해 보시라니까. Lalu keesokannya ayah Jinso dan para hanyo pergi ke lokasi yang dimaksud. Mereka pun berhasil mengambil semua barang tersebut dari dasar laut serta membawanya ke dermaga tanpa ketahuan petugas bea cukai. Semenjak saat itu mereka tergiur dengan upah yang didapat dan menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi utama. Lalu suatu hari Pak Kumis meminta agar ayah Jinso mau mengambil penyelundupan emas minggu depan. Tetapi ayah Jinso menolak karena semakin besar barang yang diambil, maka semakin besar pula resikonya. Pada akhirnya Pak Kumis pun bertemu dengan Jinso dan Chonja. Dia pun membahas soal penyelundupan emas itu dengan harapan mereka mau mengambilnya. Di sini Jinso nampak ragu menerima pekerjaan itu karena bagaimanapun dia butuh persetujuan dari ayahnya. Tetapi Chonja dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut asalkan mendapat imbalan yang sepadan. 그래도 일단은 아버지가 허락을 하셔야 이게 뭐. 아니 내가 니네 아버지한테 몇 달 전부터 언지를 줬는데 매번 안 된다고만 하지. 응? Mereka pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut tanpa memberitahu ayah Jinso. Namun ketika mencoba menaikkan kotak terakhir, tiba-tiba tali pengait putus yang membuat kotak itu terjatuh ke dasar laut. Alhasil emas-emas itu pun jatuh berhamburan, dan dari sinilah ayah Jinso baru menyadari kalau kotak tersebut ternyata berisi emas. Lalu tak lama kemudian datanglah petugas bea cukai yang dipimpin oleh Pak Li, membuat mereka panik dan bergegas pergi dari sana. Namun jangkar kapal tersangkut karang sehingga tidak bisa berjalan. Karena terus mendapat tekanan, tali tersebut pun akhirnya putus dan mengenai adik Jinso hingga terjatuh. Ayah Jinso yang melihatnya pun langsung terjun ke laut untuk menyelamatkannya. Tetapi keduanya justru terkena bolang-baling yang membuatnya tewas saat itu juga. Sontak hal itu membuat Jinso sangat shock dan pingsan. Setelah itu Pak Li naik ke atas kapal dan menangkap mereka semua. Tetapi tanpa mereka sadari, Chonja berhasil menyelinap kabur dari sana. Jinso pun harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Sementara para hanyo lainnya dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 6 bulan. Tak jarang mereka mengunjungi Jinso yang masih mendekam di penjara. Menurut rumor, Chonjala yang melaporkan ke petugas bea cukai, dan dia kini hidup mewah di Seoul berkat hadiah yang didapat setelah melaporkan mereka. Tentu saja hal itu membuat Jinso emosi jiwa. Ia tak menyangka jika sahabatnya tega berbuat sekeji itu. Lantas Jinso meminta Dori yang merupakan anak buah ayahnya mencari informasi mengenai Chonja. 춘자년 소식 좀 알아봐줘라.
3 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan Chonja yang baru saja pulang dari luar negeri membawa barang selundupan. Rupanya barang-barang tersebut merupakan pesanan dari para klien yang merupakan orang berduit. Namun tiba-tiba datanglah Sersan Kon menangkapnya, di mana Sersan Kon adalah penyelundup nomor 1 di Korea dan dia merasa kesal karena Chonja telah mengambil pelanggannya. Oleh karena itu Sersan Kon meminta agar Chonja membayar uang sebesar $18.000. Chonja yang mendengarnya pun menolak hal itu, sehingga Sersan Kon mengancam akan menghabisinya. Tak ingin berakhir tragis, Chonja pun memberitahukan bahwa ada satu rute penyelundupan yang aman dari pemeriksaan yang bisa membantu Sersan Kon memperbesar skala penyelundupan. 밀수 신고하는 놈들한테 포상금 떼준다고 하니까 지금 부산항 막혀서 물건 안 도니까 나 같은 짠짜이가 잡고 이러는 거 아니야. Pada akhirnya Chonja ditugaskan ke Kucheon untuk mengurus rute penyelundupan tersebut. Dia pun bertemu dengan teman lamanya yang merupakan pemilik kedai bernama Okbun. Lalu ia mengajak Okbun bekerja sama serta mencari tahu orang yang telah mengambil alih kapal ayah Jinso. Sementara itu Jinso telah bebas dari penjara dan kembali ke profesi lamanya sebagai pengambil barang selundupan. Tetapi upah yang mereka dapat tak sesuai, sehingga Chonja memarahi Dori yang kini telah mengambil alih kapal ayahnya. 아니 애들이 그 서운하게 하면 저한테 직접 말씀을 하시라니까. Lalu di malam harinya Chonja menemui Dori untuk mengajak kerjasama. Lantas Chonja menghubungi Sersan Kon untuk memberitahukan kalau Dori sepakat bekerja sama dengan syarat barang yang lewat pelabuhan akan dikenai tarif 20%. Akan tetapi Sersan Kon tidak puas dengan kesepakatan tersebut, sehingga dia akan ke Kucheon bersama pengawal pribadinya. 거래 조건은 군차랑 통해 들어오는 물건 수익의 20%, 서해안 일대 유통 권리 뿜빠. Keesokannya Jinso pergi ke tempat Dori karena mendapat informasi bahwa Chonja ada di sana. Dia pun langsung menampar Chonja, tetapi Chonja tak terima dan balik menamparnya. Di sini Jinso masih merasa kesal dengan Chonja yang telah mengkhianatinya dan dia menolak untuk bekerja sama dengannya. Lantas Jinso melarang teman-temannya untuk kerjasama dengan mereka. Dori yang melihatnya pun menyuruh agar Chonja akur dengan Jinso karena tanpa mereka pekerjaan itu tak akan berjalan. 앞으로 내 허락 없이 장돌이네 일 받지 마. 알았지? Setelah itu Chonja menemui Sersan Kon di hotel untuk memberitahukan soal detail penyelundupan serta memintanya agar mau bekerja sama mendesak Bori. Sedangkan Jisoo duduk di atas kapal mendiang ayahnya sambil mengenang ayah serta adiknya. 권 사장님께서 나한테 힘을 좀 실어줘야 될 게 있는데. Sersan Kon, Chonja dan Dori kini pergi ke titik yang akan menjadi penyelundupan. Dori pun menjelaskan kalau kapal barang akan menjatuhkan barang selundupan di sana. Barulah setelah itu para penyelam akan menyelam mengambil barang tersebut. Tetapi Chonja menyela pembicaraan dan menyuruh Dori menyelesaikan masalahnya dengan para hanyu. Dia justru menuding kalau Dori penyebab Jinso tak mau menyelam. Dori yang mulai terpojok pun berusaha menjelaskan inti dari permasalahan. Tetapi Sersan Kon tak peduli dan menyuruh Dori segera menyelesaikan masalah itu. 그러니까 문제가 없는 거는 아닌데 권 사장님 그게 내 문제가 아니. 참 이상하다. 잠깐만 해녀들이 일을 못한다고? 아니요. Untuk bertahan hidup, Jinso dan teman-temannya telah bekerja membersihkan ikan. Namun salah satu dari mereka memohon agar Jinso mengizinkannya bekerja dengan Bori, sebab harus menghidupi anak serta suaminya yang buntung karena diserang hiu. Tetapi Jinso hanya terdiam tanpa berkata-kata. Lalu datanglah Chonja mengajaknya untuk membahas kejadian 3 tahun silam. Di sini Chonja menjelaskan bahwa bukan dia yang melaporkan mereka, serta membujuk Jinso untuk merebut kembali kapal mendiang ayahnya. Tetapi hal itu membuat Jinso semakin kesal dan mengancam akan menghabisinya. 아버지하고 친구 피냄새가 아직도 나. 이 자리에서 네 아가리 확 찢어버리고 싶은데.
Keesokannya salah satu teman terluka karena diserang hiu saat mencari ikan. Hal itu pun membuat Jin-suk bimbang apakah harus bekerja sama dengan Chonja atau tidak. Pada akhirnya Jin-suk menemui Chonja di kedai Okbun untuk memberitahukan bahwa dia akan bekerja dengannya dengan syarat mereka harus membiayai rumah sakit temannya yang tergigit hiu serta melibatkannya dalam setiap pertemuan karena tak ingin ditipu lagi. Beberapa hari kemudian Pak Lee diam-diam memantau Chonja yang sedang melakukan pertemuan dengan Sersan Gon dan Dory di kedai Okbun. Dia pun curiga kalau mereka membahas misi penyelundupan. Chonja yang menyadarinya pun mulai menyusun rencana bersama Jin-suk dan Okbun. 사람한테 찝쩍대던 세관 직원 하나가 며칠 전부터 나를 따라다니더라고. Lalu ketika Pak Lee menggeledah kedai Okbun, dia pun berpura-pura ketakutan dan memberitahukan waktu serta tempat penyelundupan barang. Hal itu sengaja dia lakukan sesuai instruksi Chonja. Pada tanggal 7 jam 12 siang, Pak Lee beserta anak buahnya pergi ke Pulau Penyu untuk menangkap Chonja. Namun yang mereka temukan hanyalah seorang nelayan biasa. Rupanya Chonja dan para hanyo telah mengambil barang selundupan pada jam 7 pagi. Di malam harinya mereka semua berkumpul di sebuah bar untuk membagi upah. Tetapi setelah mendapat bayaran, Jin-suk langsung pergi dari sana karena masih kesal dengan insiden 3 tahun lalu. Dory yang melihatnya pun meminta agar Sersan Gon mengabaikan Jin-suk. Namun Sersan Gon mengibaratkan Jin-suk sebagai senjata perang, dan jika senjata itu ditontongkan ke dirimu maka semuanya akan kelar. Sersan Gon memang seorang penyelundup kelas kakap, tetapi dia tidak seperti Dory yang hanya mementingkan dirinya sendiri, karena baginya orang yang sudah berjasa dalam pekerjaannya akan diperlakukan seperti keluarga. Oleh karena itu dia meminta agar Dory tetap akrab dengan para hanyo. Namun hal itu justru membuat Dory kesal. 아니 내가 조춘 자식이 벌써 배신이란 말을 다 듣네. 이 전쟁통에 제일 무서운 게 이 총불이 까꾸로 드는 거야. Setelah mendapatkan upah, Jin-suk langsung pergi ke rumah temannya yang tergigit hiu untuk memberikan uang tersebut. Jin-suk akan tetap memberikan upah kepada temannya itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Lalu Jin-suk menemui Pak Lee di kantornya untuk bertanya apakah benar Chonja yang melaporkan penyelundupan 3 tahun lalu. Tetapi Pak Lee menolak untuk memberitahukan, dan pada akhirnya Jin-suk melaporkan kalau sebentar lagi akan ada penyelundupan besar. Sedangkan Sersan Gon telah mendapat informasi kalau Dory adalah seorang pengkhianat. Rupanya pria itu diam-diam menjalin kerjasama dengan Pak Lee. Oleh karena itu dia akan menghabisi bajingan itu dan hanya bekerja sama dengan Chonja beserta para hanyo. Di saat yang sama Okbun sedang menemani Dory dan anak buahnya minum-minum. Dari sinilah Okbun mendapat informasi kalau Dory akan memanggil geng kampung sebelah untuk menghabisi Sersan Gon agar bisa menguasai bisnisnya. 야, 권상사 그 새끼 제끼고 우리끼리 다 먹을까? 어? 아니 권상사 그 새끼는 연결만 시켜주고 일은 우리가 다 하는 거 아니냐? Keesokannya Chonja menemui Jin-suk untuk menunjukkan foto Dory bersama Pak Lee. Dia menduga kalau Dory adalah orang yang melaporkan penyelundupan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu setelah berhasil kabur, Chonja langsung menemui Pak Kumis untuk memberitahukan bahwa Jin-suk dan lainnya telah tertangkap. Namun setelah diselidiki, orang yang mengetahui penyelundupan emas hanyalah Chonja, Jin-suk, dan Dory. Oleh karena itu Pak Kumis akan menemui Dory, tetapi Dory justru membuangnya ke laut. Selain itu emas 3 tahun lalu yang mereka buang ke laut telah menghilang. Itu artinya Dory dan Pak Lee telah bekerja sama untuk menguasai emas tersebut. 근데 우리가 빠뜨린 자리에 그때 금은 없어. 장도리랑 같이 있는 사람을 봐. Lalu di malam harinya Chonja menyuruh Okbun datang ke kantor bea cukai untuk menggoda petugas yang berjaga. Ketika dirasa aman, dia pun mengambil buku laporan 3 tahun lalu. Dan dari sinilah mereka akhirnya mendapatkan bukti kalau Dory lah yang melaporkannya.
Jinso yang melihatnya pun seketika meminta maaf kepada Chonja. Dia memberitahukan telah melaporkan penyelundupan mendatang kepada Pak Lee. Sontak hal itu membuat Chonja sangat kesal, tetapi ia mampu menahan emosinya dan mengajak Jinso untuk bekerja sama untuk menghabisi kedua bajingan itu agar kematian ayah Jinso bisa terbalaskan. 뭔 일만 터지면 나지 뭐. Pertama-tama mereka akan merusak hubungan Dory dan Sersankon. Chonja akan bertugas menghasut Sersankon, sedangkan Jisoo bertugas menghasut Dory, sementara Okbun bertugas menarik perhatian Pak Lee. Kemudian Chonja bertemu dengan Sersankon untuk membahas rencana penyelundupan nanti. Sersankon pun menunjukkan lokasi penyelundupan yang berada di sarang hiu. Sementara Jinso datang ke tempat Dory untuk menjalankan tugasnya, tetapi dia justru melihat Dory dan para gangster menuju tempat Mayor Kon. Jinso pun berusaha menghubungi Okbun, namun di waktu yang sama Pak Lee datang ke tempat Okbun dan menghajarnya karena tahu bahwa gadis itu telah mencuri buku laporan. Dory dan para anteknya telah sampai di tempat Sersankon dan langsung menyerangnya. Perkelahian yang tak seimbang pun akhirnya terjadi. Di sini Sersankon berhasil menghabisi beberapa anak buah Dory. Namun karena jumlah yang tak seimbang, dia pun akhirnya tumbang dengan beberapa luka tusukan. Setelah itu Dory berniat akan menghabisi Chonja, tetapi Chonja memberitahukan lokasi penyelundupan mendatang sehingga dia membatalkan niatnya. Sementara Jinso datang ke kedai dan memberitahukan kalau Dory telah menghabisi Mayor Kon. Tak hanya itu, Jinso juga berbohong kalau Dory berniat akan menghabisi Pak Lee supaya bisa menguasai barang selundupan itu sendiri. Pak Lee yang tersulut emosi pun segera mengumpulkan pasukannya untuk mengepung Dory, tetapi Dory menolak menyerahkan diri sehingga mereka memaksa masuk. Pada akhirnya Dory dan gengnya berhasil ditangkap oleh Pak Lee. Di sini Okbun kembali berperan sebagai pemecah belah antara kedua belah pihak. Sebelumnya dia telah menaruh buku laporan itu di brankas Dory dan mengaku kalau Dory lah yang menyuruhnya. Sontak hal itu membuat Pak Lee semakin kesal dan menghajar pria itu. 너 사람들 앞에서 형님 소리 한 번만 더 뱉으면 그 자리에서 찢어 죽여버린다. Kemudian Pak Lee membawa Chonja dan lainnya ke lokasi penyelundupan. Dia pun menyuruh para Hanyo menyelam untuk mengambil barang tersebut. Jika mereka menolak, maka Pak Lee akan menembaki mereka. Lalu Pak Lee menyuruh Dory menghabisi salah satu anak buahnya dan membuangnya ke laut agar tidak ada saksi atas kejahatannya. Setelah itu Pak Lee menyuruh Dory dan gengnya menyelam untuk menghabisi para Hanyo. Tapi tanpa mereka sadari, laut adalah teman bermain bagi Jinso dan teman-temannya. Mereka justru berhasil menghabisi anak buah Dory dengan mudah. Lalu ketika Jinso naik ke permukaan untuk mengambil nafas, Pak Lee langsung menembaki mereka sehingga Okbun langsung mendorongnya ke laut. Lantas Jinso dan lainnya menyeret Pak Lee ke dasar laut. Pak Lee pun akhirnya mokat di dasar laut. Setelah itu mereka naik ke kapal karena ada seekor hiu. Namun Bori juga berhasil naik membawa barang selundupan itu. Kemudian dia menyuruh mereka turun dan berniat meninggalkannya. Tetapi Jinso dengan cerdasnya mengaitkan jangkar ke karang sehingga kapal tidak bisa berjalan. Dory yang berusaha memotong tali jangkar justru tak sengaja terjatuh ke laut. Kemudian Jinso dan lainnya naik ke kapal meninggalkan Dory bersama para hiu. Mereka pun pulang dengan membawa koper berisi emas dan berlian. Lantas Chonja membagi semua emas itu dengan adil. Dan film pun tamat.